kafe kantin dan ketong sudah ketemu dengan owner yang punya kafe kantin. Ini sekarang ketong akan wawancara seputar tentang kafe kantin. Ini jadi begini Kak, ini yang pertama ketong akan tanya ini hal apa yang buat Kak bangun ini kafe, buat ini kafe. Makanya Kak terinspirasi dari mana makanya bangun ini kafe. Oke, jadi beta ini kan basicnya ketemu pakai bahasa beta formal kan ya. Basicnya beta ini kan pariwisata. Iya. Orang pariwisata, beta dulu sekolahnya jurusan tata boga manajemen, jadi chef toh. Nah, dulu beta nih waktu kuliah ke adik-adik ini pola pikirnya akan karir di hotel, kerja, karyawan toh. Memang namanya beta kerja sebagai karyawan. Nah, situ 2014 kita lulus, 2015-16 kita kerja. Kita di Amerika. Habis itu beta pulang, beta coba lamar lagi ke Qatar. Itu kan pariwisata tuh, jadi keluar terus. Nah, jadi tapi di Qatar beta kurang cocok. Beta pulang kembali ke Kupang, terus orang tua bilang kenapa lu coba usaha sendiri bisa. Nah, karena beta basicnya di kulineri, jadi beta buka kafe. Nah, sebelum buka pun 2017 beta pulang Kupang. Itu beta lihat kayaknya Kupang nih gaya hidupnya sudah berubah, orang lifestyle-nya sudah berubah. Orang sudah sering nongkrong. Dan dulu beta pulang nih kafe belum terlalu banyak sebenarnya ya. Kayaknya masih bisa hitung jari lah. Jadi beta pulang awal beta survei dulu, dulu beta tempat tuh Cafe Seduh, kalau bosan tahu. Kopi Seduh orang Bali punya tuh di shopping center Muja Cafe. Muja ya. Dulu kita nongkrong situ, beta coba survei dulu. Itu yang buat beta. Ada kawan pun bilang kenapa lu sekolah tinggi-tinggi, lu pengalaman di luar, kenapa lu buka resto yang besar. Nah, beta punya motivasi untuk buka kafe ini karena yang pertama beta lihat peluangnya ketemu orang ini masih mau yang harga murah. Iya, sesuai budget. Dan makanan juga makanan anak muda. Karena yang tongkrong kan anak muda kebanyakan toh. Iya. Sekarang beta lihat perkembangan waktu beta pulang Kupang itu, beta lihat anak SMP biasa pulang sekolah sudah nongkrong. Dulu potong pulang sekolah naik mau pulang. Jadi beta ini ada peluang nih. Kalau ketemu buka restoran, otomatis marketnya adalah menengah ke atas. Iya. Kalangan keluarga. Iya toh. Jadi beta putuskan buka kafe. Kafe pun beta konsepnya ya konsep anak muda, nongkrongan. Karena waktu kafe ini beda dengan restoran ya. Kalau restoran kan kita menjual makanan dengan menu yang kayak family style gitu. Kalau kafe ini kita selalu menjual makanan suasana. Iya. Kafe itu orang suka nongkrong, ngopi santai, ngobrol begitu kan. Dia dengan orang restoran kan orang makan, ada acara makan begitu selesai. Jadi beta buka konsep itu 2018 ya. Bulan Juni. Jadi bulan ini kita sudah 4 tahun nih kafe berdiri. Nah, itu yang pertama yang buat beta terinspirasi untuk buka usaha karena memang jadi begini adek, ketong pengalaman kerja di luar lama tidak menjamin ketong cepat atau gampang dapat kerja. Iya. Buktinya beta punya pengalaman sebelum beta lamar pun masih agak susah. Iya. Makanya beta coba peluang usaha sendiri, jadi pengusaha saja, walaupun kecil-kecilan ya. Iya. Jadi itu yang buat motivasi di beta awalnya buka di kafe ini. Ini yang kedua, waktu operasional kafe buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Nah, ketong punya operasional jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Dulu sebelum Covid, ketong tiap hari buka. Hari Minggu ketong buka. Minggu tapi bukanya jam 5 sore sampai jam 11. Tapi semenjak Covid ada pengurangan anak-anak dong, jadi hari Minggu ketong tutup sementara. Belum tahu sampai kapan ketong buka kembali. Hari Minggu ya. Tapi kalau Senin sampai Sabtu buka normal 10 sampai jam 11 malam. Yang berikut ini keunggulan dari ini kantin kafe ini apa Kak? Makanya banyak yang datang mengunjung. Kalau keunggulan dari awal beta buka kan beta sebelumnya beta survei kan. Di Kupang nih anak-anak pun gaya hidup nih kemana, dong punya daya belinya apa, makanan. Dan kafe ini kalau kosong pernah tahu dengar abnormal itu di Jawa Bali banyak sekali warung abnormal. Nah itu kan konsepnya Indomie roti bakar. Dan itu dia Indomie dan roti bakar saja dia bisa franchise dan berkembang luar biasa. Kayak beta di Kupang juga beta kafe yang itu ada juga menu sama. Karena beta menunya hampir sama dengan dong, cuma yang bikin beda beta penyajian dengan pelayanan. Kalau sekarang malah sekarang ini bosong lihat kafe semakin banyak. Betul bosan deh. Bagus-bagus semua. Di beta kasih depan anak sudah potong pertahankan dan tingkatkan ketemu pelayanan. Karena ketemu orang Kupang ini SDM-nya masih
apa ya, walaupun yang jurusan tamatan dari SMK perhotelan tapi ketemu punya apa ya, jiwa hospitality itu belum ada, ramah-tamah gitu. Terus pasti beberapa tempat yang di pelayan sana ramah atau itu son boleh. Jadi beta di sini beta bikin bedanya itu dengan penyajian. Ya bikin agak unik-unik lah, ya kan? Itu kan daya tarik gitu. Jadi seperti itu. Kayak beta awal buka, kayak beta penyajian beta pakai tacu, pakai nampan, niru dong, bikin cara penyajiannya unik. Jadi waktu sudah di YouTube tuh Kompas TV tahun 2018 ke 19 awal tuh kita masuk kantin kafe masuk situ karena itu penyajian unik. Itu bulan ketiga kita buka diliput Kompas TV, Kompas pagi. Itu juga bisa menjadi salah satu apresiasi dari pengunjung Kak. Betul. Untuk kantin kafe. Dan itu kan lo tahu foto semua toh, saya kosong lebih. Kalau ada makanan pasti foto dulu Iya, betul Kak. Itu kan daya tarik toh. Itu marketing juga jalan situ. Jadi kita sempur pakai brosur kayak sosmed sekarang gampang toh. Kita apa bisa. Itu mungkin beta rasa bikin beda ya. Dan puji Tuhan kita masih bertahan sampai sekarang loh. Itu karena sejak awal beta mau bikin tuh banyak masukan dari kawan. Dong bilang, "Weh, kafe ini musiman. Biasa bersumbu ke 3 bulan sepi. Untuk setahun sepi." Nah, beta puji Tuhan 4 tahun pandemi pun masih bertahan. Puji Tuhan. Gitu. Walaupun ini kantin ini kayaknya belum terkenal sampai di daerah Poltek Penfusan, mungkin belum ada yang tahu. Mungkin yang lain pernah dengar. Makanya, jadi mungkin itu sih keunggulan yang mungkin agak beda ya. Oke Kak, kalau kan tadi Kak bilang ini kafe berdiri selama 4 tahun. Terus ini Kak mau tanya, kalau kira-kira pengunjung yang datang nih di sini nih kisaran remaja atau dewasa, terus apa yang buat dong tertarik untuk datang sini? Nah, jadi kalau awal beta buka, target marketnya memang anak muda. Yang anak sekolah kuliah dong. Tapi semenjak beta buka, ternyata beta di kafe ini karena diterima di semua kalangan. Ada keluarga, orang tua, bawa anak yang makan sini juga bisa. Begitu loh, karena menunya kan bukan selamanya menu Indomie, beta ada variasi nasi goreng, jagung pulut, beta paling favorit jagung pulut. Jagung pulut kayak di Osao tuh. Bestseller. Jadi daripada orang pilih Osao, orang beli sini. Dan ya, punya puji Tuhan diterima di semua kalangan ya. Dan beta juga mungkin kan konsepnya halal toh. Halal baru ada alkohol, jadi semua bisa masuk. Gitu. Yang tadi satu terakhir apa dia bilang? Pertanyaan. Cara tarik pelanggan tuh ya itu mempertahankan kualitas dan pelayanan. Dan begini, Betong di Kupang ini Kotong bukan kota pariwisata. Bisnis pun tidak. Walaupun Kotong ibu kota provinsi yang notabene pusat pendidikan di provinsi NTT lah ya. Tapi Kotong anak mahasiswa di Bosong ini kan tidak semua lifestyle-nya nongkrong tiap malam. Beda dengan Jawa dan Bali. Yang kalau Kotong buka usaha begini pasti orang yang datang berbeda terus tiap hari. Sampai takut. Nah, Kotong di Kupang ini orang-orang itu sah. Ya tahu. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun orang punya buka kafe baru. Dan beta punya pelanggan tetap ada gitu loh. Dan beta rasa ada kenyamanan sih yang pakai tetap di sini. Kita rasa seperti itu. Tapi contoh kalau ada kan yang nongkrong sini, ini mungkin baru pertama kali juga. Kayak bilang tuh belum semua tahu, apalagi di Poltesan kayak belum tahu ini kafe ini. Gitu. Oke Kak, kalau di sini kan tadi pasti di setiap kafe kan ada menu bestseller atau menu favorit. Tadi kan Kak bilang menu makanan yang paling favorit itu kan jagung pulut. Terus kalau minumannya Kak? Kalau dulu awal buka beta bestseller itu healthy green. Healthy green itu jus dari sayur sawi dengan sirsak, alpukat gitu. Tapi kalau sekarang nih mau dibilang bestseller paling laris Good Day Cappuccino. Itu paling laris, itu harga semurah orang beli tuh. Minat banyak dan terjangkau toh. Kalau makanan nasi goreng juga sini sama ayam geprek juga oke lah. Gitu. Dan beta pun makanya market awal kan sekolah, makanya beta jual yang instan-instan saja. Gitu, gampang dibuat. Harga juga tuh bisa jual terjangkau pun kotong masih untung, ya toh. Jadi seperti itu. Kopi-kopi lah. Kopi instan lah. Kak, kira-kira kendala apa sih yang terjadi di ini kafe gitu?
selama kafe Selama bangun kafe sampai sekarang bangun. Kak. Iya. Iya. Oh, kalau dari awal bangun sih memang awalnya ketemu permodalan ya toh. Iya. Permodalan pasti. Tapi itu bukan jadi masalah besar karena sekarang kita sudah dimudahkan dengan pinjaman KUR kan dari pemerintah bank dan Iya, kan ada iya, KUR iya, iya. untuk pengusaha toh. Jadi yang penting ada niat. Kita juga pertama buka ambil pinjaman di bank. Dan pertama buka sendiri seperti ini konsepnya, adik. Kita bangun ini barang juga bangunnya hampir setahun loh hanya bangun-bangunnya sendiri karena bertahap. Bertahap dari Bertahap. kecil sampai besar begini ya Kak. Bukan dari kecil bertahap. Ya pokoknya susu begini cuman pelan-pelan ada uang untuk bangun ini. Oh iya. Jadi awalnya juga soal cekul ini meja-meja dong. Meja dong beta kredit jadi Pelan-pelan. pelan-pelan. Awal izin bangun juga bepung konsepnya 2 lantai. Cuma kan bertahap bersatu Iya. semampunya lah. Iya. Tapi puji Tuhan jalan toh. Iya, Pak. Iya. Yang kendala yang kedua yang tadi beta bilang itu ketong di Kupang ini bukan kota pariwisata, jadi ketong bagaimana ketong pertahankan ketong pelanggan yang notabene itu sah, ya toh. Itu kendala terbesar sih dan saingan semakin banyak sekarang. Tapi namanya usaha kalau ada saingan baru namanya sehat usaha sehat. Kalau Iya. sudah saingan berarti usaha sehat itu usaha. Begitu sudah. Kendala yang paling umum begitu. Rata-rata kalau tanya di tempat-tempat usaha begitu paling kendala itu dan SDM. Tetap SDM ini masih susah. Iya. Banyak tapi susah untuk bertahan. Iya. Nah itu tetap SDM ya. Terus bagaimana sih cara kakak dong ini mempromosikan ini apa kafe? Kafe. Ya. Media apa saja sih yang dipakai? Kita dari awal buka pakai media sosial, Facebook dan Instagram. Dan sonde berbayar yang gratis. Kita ada pakai berbayar juga pernah satu kali. Bosan pernah tahu yang Instagram dan Facebook Ads. Yang iklan itu. Oh iya kak, Iya. tahu. Itu kan kita bisa bikin Baik. sendiri. Itu berbayar. Tapi caranya gampang. Karena itu kau bisa pilih kau marketnya siapa. Jadi kau bikin iklan for di Instagram, pilih Instagram atau Facebook Ads. Kau pilih kau jangkauan mau disebarkan di radius berapa kilometer dari kafe. Jadi akan sebar ke semua orang yang pengguna Instagram dan Facebook. Itu Iya, gampang. Kak, Iya, iya, Kak. Atau bisa pilih kau mau sebarkan ke orang usia berapa. Nanti Facebook yang ini yang sebarkan sendiri. Jadi kayak bosan tiba-tiba main Instagram ada iklan muncul atau nonton Iya, video iya, iklan iya. muncul. Nah itu pakai ads gitu. Itu berbayar. Tapi terlalu mahal. Dan yang kedua promosi yang tadi Beto bilang, Beto bikin penyajian unik. Iya. Orang foto, dong upload, orang tanya itu Orang gimana. tanya. Nah, itu lebih gampang loh. Daripada kau harus bikin brosur, bikin iklan, buang Iya, ke. betul. Sekarang sendiri. Dulu pernah retor Beto juga, nonton Beto biar sebarkan brosur di Car Free Day, Beto bilang sonde. Kayaknya sonde ngaruh orang Car Free Day ini orang jalan lah main kertas dong buang. Iya, belum tentu dong mau baca. Semua baca. Jadi sudah kita main ini sah, main sosial media sah. Iya toh, sekarang sudah terlalu mudah tuh usaha marketing pakai ini tuh. Dan mulut ke mulut, mouth to mouth lebih gampang. Iya. Gitu. Tapi yang itu masalahnya kita mempertahankan kualitas. Ada karena orang post banyak tapi satu orang post jelek, yang jelek tuh orang ingat. Iya. Itu di mana-mana begitu. Jadi itu yang kita harus jaga. Kira-kira ini berapa banyak karyawan yang sekarang Sekarang, kerja di Pak? sini ya? Ya sekarang 5 orang. Tapi beta setiap tahun tuh beta terima anak magang SMK. Oh, anak magang. Ah. Permasalahan atau apa Kak? Atau yang dari Dong Boga dari dong? pariwisata. Oh, Tapi sana ada pariwisata. boga. Dong kayak perjalanan atau apa tuh kan semenjak Covid. Iya. Beta mulai terima tuh ini sudah tahun ketiga. Mulai terima tuh waktu Covid awal gara-gara banyak hotel yang pengurangan karyawan. Jadi langsung terima magang. Jadi SMK 1 beta dengan Iya, SMK 1. iya. Nah, dong butuh salurkan untuk anak-anak magang. Kebetulan dia punya gurunya di situ dia punya kawan kuliah waktu di Bali. Dia minta tolong, kita bilang oke bantu. Yang penting mau belajar saja. Jadi sangat membantu anak magang. Jadi kalau anak magang biasanya jadi total 8. Dulu sebelum Covid beta punya anak-anak 10 orang sebelum Covid. Itu 10 orang karyawan. Semenjak Covid beta kurangi, beta bisa tampung semua. Iya. Ya. Iya betul. Karena Covid ketong hancur betul hancur. Iya, semua juga. Ini Semua, ketong- Kak, bukan ini ketong baru mau merangkak ulang lah ini. Iya. Iya. Gitu. Jadi dana darurat beta putar-putar sampai semua habis. Jadi ketong baru mulai awal. Iya. Harus begitu ah. Iya. Tahan. Bertahan. Gitu. Terus Kak, kalau bicara tentang pemilik atau owner dengan karyawan, bagaimana hubungan dengan Jadi
Nanti lu tanya dong gue belum. Tanya dong. Tadi saya tanya Sudah. tapi Nah, kalau beta yang dong ini beta anggap dong bukan karyawan, beta dong saudara. ya. Semenjak dong interview dengan beta pun, beta sudah bilang di sini beta mau kotong tanamkan sense of belonging, rasa kepemilikan. Jadi anggap ini bos kampung kafe juga, bukan beta punya sendiri. Iya. Kalau itu harus ditanamkan, enak. Itu bos dan karyawan jalan searah. Gitu. Iya. Beta begitu kan, beta pernah jadi karyawan, beta pun bos juga. Beta pernah waktu di Amerika itu beta bos ada 2, itu karakternya beda semua. Nah beta juga dari dong, bos bisa belajar dari bos karakter yang baik yang mana bos ambil, yang jahat tak usah. Nah, tapi ya intinya bos usahakan biar disegani, bos tidak bosi, tidak jadi contoh bosi tau, kayak orang suruh usaha begitu kan deh. Disegani tapi friendly dong. Jadi kamu saudara dong, betul apa beta bantu seperti itu. Makanya dulu awal beta harus stand by full di sini awal buka karena beta sudah ada basic bisnis, sudah ada keluarga pun sudah ada basic bisnis. Jadi beta startup dari nol ini gitu. Jadi beta awalnya beta belajar sendiri, manajemen sendiri, buat resep sendiri, atur food costing sendiri, harga makanan sendiri, kasir pun masih manual. Seiring berjalan sekarang sudah pakai mesin, beta sekarang tinggal dong bisa percaya gitu kan. Jadi soal lebih enak gitu. Yang penting ketemu treat orang tuh sesuai dengan yang ketemu orang, ketemu kermana istilah gitu. Walaupun ketemu bos ya, tapi jangan jadi bos sih, karena ketemu hidup dari dong juga. Dong bekerja buat ketemu. Saling membantu melengkapi ya. Jadi istilahnya tanam begitu sah. Ketemu hargai orang hargai ketemu. Iya betul. Oke, kalau bos tanya dong, di sini paling santai su. Lo main HP biasanya dilarang, yang paling cuma tamu. Bisa. Bandingkan dengan tempat kerja di Kota Kupang ya. Itu. Yang bosnya tiap hari maki-maki. Terus saya dong bisa pernah maki dong sama sekali juga. Kalau kita semua tanya dong. Jadi ya, mungkin itu kita pertahankan itu biar orang juga betah toh. Iya kebetulan Pak. Ada lagi mungkin? Mungkin itu Saka atau pertanyaan tentang seputaran kafe kantin untuk teman-teman dan ibu ini mungkin ini sekian dari wawancara yang ketong ambil dari kakak. Sekian dan terima kasih.